Saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah, ada sebuah rahasia yang mungkin belum banyak di antara kita yang pahami. Sebuah kebenaran yang tersembunyi dalam praktik ibadah harian kita, terutama saat kita bersujud, momen terdekat kita dengan Sang Pencipta. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda telah berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan linangan air mata, pintu-pintu rezeki justru terasa semakin tertutup, masalah semakin menumpuk, dan keberkahan terasa menjauh? Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah isyarat, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang mungkin tanpa sadar kita ucapkan, sebuah kalimat yang kita panjatkan, yang justru bekerja sebaliknya dari apa yang kita harapkan. Hari ini, saya akan mengungkap sebuah kebenaran yang akan mengejutkan Anda, sebuah kebenaran tentang doa yang justru membuat Anda semakin miskin, dan yang terpenting, bagaimana cara menghindarinya untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Saya tidak hanya akan mengungkap kalimat terlarang itu, tetapi juga mengapa ia begitu berbahaya, dan yang terpenting, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah cara, sebuah kunci, untuk mengubah nasib Anda sepenuhnya. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya sampaikan bukan sekadar teori, melainkan sebuah panduan praktis yang akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan Allah, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, membawa Anda pada pemahaman yang utuh. Sebagai seorang hamba, seorang ustadz yang telah bertahun-tahun merenungi firman-Nya dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya memahami betul pergulatan batin yang banyak di antara Anda alami. Perasaan terjebak dalam lingkaran hutang yang tak berujung, kekhawatiran akan masa depan anak-anak, kegelisahan akan rezeki yang seret, dan terkadang, bahkan keraguan terhadap janji Allah. Saya tahu rasanya ketika iman terasa begitu tipis, saat harapan seolah sirna ditelan badai kehidupan. Namun, saya ada di sini untuk berbagi sebuah janji yang teguh, sebuah jaminan dari Allah bahwa Dia tak akan pernah menyia-nyiakan doa hambanya yang tulus. Masalahnya, seringkali kita berdoa dengan cara yang keliru, dengan niat yang kurang tepat, atau bahkan dengan kata-kata yang tanpa kita sadari justru menghalangi terkabulnya doa itu sendiri. Saya berjanji, hari ini saya akan membimbing Anda untuk mengenali kesalahan fatal itu, yang banyak orang lakukan saat mereka bersujud, saat mereka seharusnya merasa paling dekat dengan Allah. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ada sebuah doa, sebuah ucapan spesifik, yang jika Anda panjatkan saat sujud, itu bisa menjadi penghalang terbesar antara Anda dan rezeki yang berlimpah, antara Anda dan keberkahan yang Anda damba. Siapkah Anda untuk menerima kebenaran ini? Bahkan jika itu sedikit mengguncang pemahaman lama Anda? Mari kita dalami lebih jauh perasaan ini. Bayangkan Anda sedang terjerat hutang yang melilit, setiap hari Anda dikejar-kejar penagih, tidur tidak nyenyak, makan terasa hambar. Atau mungkin Anda seorang pedagang yang dagangannya sepi, modal menipis, dan keputusasaan mulai merayap dalam hati. Anda sudah berusaha, banting tulang, berikhtiar semaksimal mungkin, namun hasil tak kunjung terlihat. Dalam keputusasaan itu, Anda bersujud, menumpahkan segala keluh kesah Anda kepada Allah. Anda mungkin merasa telah melakukan yang terbaik, tapi mengapa keadaan tidak membaik, bahkan mungkin terasa semakin buruk? Inilah titik krusialnya. Tanpa kita sadari, dalam keputusasaan itu, terkadang terselip sebuah doa yang bukan hanya tidak membawa kebaikan, tetapi justru menarik kemiskinan dan kesulitan semakin dekat. Doa ini berasal dari sebuah kondisi hati tertentu, sebuah pola pikir yang meracuni harapan dan kepercayaan Anda kepada Allah. Ketika Anda berdoa dengan hati yang dipenuhi keraguan, ketidakpercayaan, atau bahkan perasaan menuntut, doa itu kehilangan cahayanya, kehilangan energinya. Allah Maha Pemberi, tetapi Dia juga Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita meminta sesuatu dengan nada seolah Allah tidak tahu kebutuhan kita, atau meragukan kekuasaannya untuk memberikannya, atau bahkan mengeluh tentang takdirnya, doa itu bisa berbalik arah. Doa yang seharusnya menjadi jembatan penghubung dengan rahmat Allah, justru menjadi dinding tebal yang menghalangi. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan, sebuah kesalahan yang dilakukan bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan tentang adab dan rahasia doa yang sesungguhnya. Kisah nyata ini mungkin akan membuat Anda terpejam sejenak, merenungi perjalanan hidup Anda sendiri. Ada seorang saudaraku, sebut saja namanya Pak Budi, seorang pengusaha kecil yang dulunya memiliki toko kelontong.
Usahanya lumayan, cukup untuk menghidupi keluarga dan bahkan menabung sedikit. Namun, datanglah musibah, ekonomi lesu, persaingan ketat, dan pelan-pelan tokonya mulai merugi. Hutang menumpuk, dagangan tidak laku, dan Pak Budi merasa dunianya runtuh. Dia seorang yang rajin sholat, tidak pernah meninggalkan tahajud, dan selalu bersujud lama dalam doanya. Namun, anehnya, setiap kali bersujud, yang keluar dari lisannya adalah keluh kesah. Ya Allah, mengapa Engkau biarkan aku miskin seperti ini? Kapan hutangku lunas? Mengapa rezekiku seret sekali? Aku sudah berusaha ya Allah, apalagi yang harus kulakukan? Dia mengulang-ulang doa-doa keluhan ini, tanpa sadar bahwa ia sedang menguatkan narasi kemiskinan dalam dirinya. Dia tidak meminta rezeki, dia mengeluhkan ketiadaan rezeki. Dia tidak meminta jalan keluar hutang, dia mengeluhkan hutangnya yang tak kunjung lunas. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang ustadz sepuh yang melihat kegelisahan di matanya. Ustadz itu bertanya, "Apa yang kamu ucapkan dalam sujudmu, nak?" Pak Budi menceritakan doanya. Dengan lembut, ustadz itu tersenyum dan berkata, "Nak, Allah tidak suka kita mengeluh tentang rezeki. Karena rezeki itu adalah urusannya dan dia sudah menjaminnya. Ketika kamu mengatakan, 'Mengapa aku miskin?' Kamu sedang memohon kemiskinan, kamu sedang menegaskan bahwa kamu miskin. Allah Maha Kaya, Dia bisa mengubah segalanya. Berdoalah dengan keyakinan, dengan optimisme, dengan sangka baik kepadanya." Pak Budi terdiam. Dia tidak pernah memikirkannya dari sudut pandang itu. Sejak saat itu, Pak Budi mengubah doanya. Dia mulai bersyukur atas apa yang masih dia miliki, lalu meminta dengan tegas, "Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah dari arah yang tidak kusangka-sangka. Lunaskanlah hutang-hutangku dengan kemudahan dari MU." Dia tidak lagi mengeluh, melainkan meminta dengan penuh harapan. Dan sungguh, perlahan tapi pasti, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Ada saja orang yang memesan barang darinya, ada proyek kecil yang datang, hutang-hutangnya mulai terbayar, dan tokonya kembali hidup. Ini bukan sihir, ini adalah hukum sebab akibat dalam doa. Ini adalah bukti nyata bahwa doa yang salah, doa yang justru membuatmu semakin miskin, bisa diubah menjadi kunci keberlimpahan. Mengapa banyak di antara kita yang jatuh ke dalam lubang yang sama dengan Pak Budi? Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus kita jawab. Psikologi manusia, dalam kondisi tertekan dan putus asa, cenderung fokus pada masalah daripada solusi. Kita merasa lebih mudah untuk mengeluh, untuk meratapi keadaan, daripada mencari kekuatan dalam janji Allah. Kita seringkali lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Ketika kita berdoa dengan keluhan, dengan prasangka buruk, dengan perasaan tidak berdaya, kita sebenarnya sedang membangun tembok pembatas antara kita dan rahmat-Nya. Kita mengidentifikasi diri kita dengan kemiskinan, dengan hutang, dengan kegagalan. Ini adalah pola pikir yang sangat berbahaya. Jiwa kita, alam bawah sadar kita, dan bahkan seluruh energi tubuh kita merespons apa yang kita ucapkan dan rasakan. Jika kita terus-menerus mengatakan, "Saya miskin, saya tidak punya apa-apa, rezekiku seret," maka energi kemiskinan itulah yang kita tarik. Kita menjadi magnet bagi kemiskinan. Begitu banyak orang yang merasa kehilangan arah, merasa terombang-ambing dalam kegelapan tanpa tahu jalan keluar dari hutang mereka, atau bagaimana cara agar doa saya terkabul. Mereka mencari jawaban di mana-mana, kecuali pada diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berbicara kepada Tuhan mereka. Apa sebenarnya akar dari doa keliru ini yang membuat kita terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan? Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar mengenali kesalahan. Mari kita mulai membuka tirai sedikit demi sedikit. Kesalahan fatal yang sering dilakukan saat bersujud, yang justru menarik kemiskinan, bukanlah sekadar mengeluh dalam arti umum. Lebih dari itu, ini adalah bentuk doa yang menunjukkan ketidakpercayaan total pada kekuasaan Allah, atau memaksakan kehendak padanya dengan cara yang kurang ajar, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, atau seolah-olah Allah pelit.
Pernahkah Anda mendengar seseorang berdoa seperti ini? Ya Allah, kalau Engkau tidak beri aku ini, maka aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Atau, ya Allah, sampai kapan aku harus menunggu? Berikanlah sekarang juga. Atau bahkan, ya Allah, mengapa Engkau lakukan ini padaku? Bukankah aku sudah taat? Ini adalah contoh-contoh doa yang, meski tidak secara eksplisit mengatakan, aku miskin, tapi mengandung esensi keputusasaan, ketidakridaan terhadap takdir, dan bahkan sedikit protes kepada Sang Pencipta. Ini adalah doa yang mengandung unsur, mengapa, dengan nada menuduh, bukan bertanya untuk memahami. Ini adalah bentuk doa yang seolah mendikte Allah, membatasi kekuasaannya, dan meragukan hikmahnya. Ini adalah awal dari pemahaman tentang mengapa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan saat sujud. Tapi bukan hanya itu, ada sebuah pola yang lebih dalam, sebuah kalimat spesifik yang menjadi puncak dari semua kesalahan ini, yang akan saya ungkapkan sebentar lagi. Apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda gambaran yang jelas. Konsekuensi dari doa yang salah ini jauh lebih luas daripada sekadar masalah finansial. Ketika kita terus-menerus berdoa dengan nada putus asa, meragukan, atau mengeluh, bukan hanya rezeki kita yang seret, tetapi juga jiwa kita menjadi kering. Kita kehilangan ketenangan batin, kebahagiaan sejati, dan koneksi spiritual dengan Allah. Bayangkan sebuah taman yang tidak pernah disiram air bersih, melainkan hanya air kotor. Perlahan, bunga-bunga akan layu, tanah menjadi tandus, dan kehidupan di dalamnya mati. Begitulah jiwa kita ketika kita menyiramnya dengan doa-doa negatif. Iman kita melemah, kita merasa semakin jauh dari Allah, meskipun kita rajin beribadah. Rasa syukur menghilang, digantikan oleh kecemasan yang terus-menerus. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin kita miskin, semakin kita putus asa, semakin putus asa kita berdoa dengan keluhan, dan semakin doa kita mengeluh, semakin sulit rezeki itu datang. Lingkaran ini harus diputus. Bahaya doa yang salah ini bukan hanya tentang kurangnya materi, tetapi juga tentang hilangnya keberkahan dalam hidup, hilangnya rasa cukup, dan hilangnya kebahagiaan yang hakiki. Kita menjadi budak kekhawatiran, dan ini adalah salah satu bentuk kemiskinan yang paling parah, kemiskinan jiwa. Dan inilah saatnya, rahasia yang telah lama saya tahan untuk berbagi, kebenaran tentang kalimat fatal yang justru membuat Anda semakin miskin saat sujud. Saya katakan sekali lagi, jangan ucapkan ini saat sujud. Doa yang justru membuatmu semakin miskin adalah segala bentuk doa yang mengandung unsur keluhan yang berlebihan dan penekanan pada kekurangan diri, disertai dengan nada protes atau keraguan terhadap takdir dan kekuasaan Allah. Secara spesifik, hindari kalimat seperti, "Ya Allah, aku sangat miskin sekali, aku tidak punya apa-apa." Atau, "Ya Allah, mengapa rezekiku selalu seret?" Atau, "Aku tidak tahu lagi ya Allah, aku sudah tidak sanggup hidup begini." Atau, "Aku tidak punya apa-apa lagi. Kecuali Engkau, tapi mengapa Engkau tidak menolongku?" Meskipun terdengar seperti bentuk kepasrahan, kalimat-kalimat ini justru mengandung afirmasi negatif yang kuat. Ketika Anda berkata, "Aku sangat miskin sekali," Anda sedang memproklamirkan kemiskinan Anda, menguatkan identitas miskin di hadapan Zat yang Maha Kaya. Anda seolah-olah sedang meminta Allah untuk mengukuhkan status kemiskinan Anda. Padahal, Allah tidak suka hambanya mengeluh tentang rezeki, karena rezeki itu di tangannya dan Dia telah menjaminnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana cara agar doa saya terkabul? Kuncinya adalah mengubah fokus Anda dari kekurangan menjadi potensi, dari keluhan menjadi permintaan yang spesifik disertai keyakinan penuh. Metode lengkapnya adalah berdoa dengan keyakinan, optimisme, dan pengakuan atas kekuasaan serta kedermawanan Allah. Berdoalah dengan nada harapan, bukan keputusasaan. Misalnya, gantilah, "Ya Allah, aku miskin sekali," menjadi, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kaya. Limpahkanlah kepadaku rezeki yang halal dan berkah, cukupkanlah aku dari rezeki MU yang melimpah." Ganti, "Mengapa rezekiku seret?" menjadi, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rezeki bagiku dari arah yang tidak kusangka-sangka." Ganti, "Aku tidak sanggup lagi," menjadi, "Ya Allah,
Berikan aku kekuatan dan kesabaran, mudahkanlah segala urusanku. Fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan apa yang Anda tidak inginkan. Ini adalah kunci keberkahan rezeki, sebuah doa mustajab yang akan menarik kelancaran rezeki, melunaskan hutang-hutang Anda dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Ingat, Allah sesuai prasangka hamba-Nya, jadi berprasangkalah yang terbaik. Setelah kita memahami bahaya dari doa yang salah, sekarang saatnya untuk mengoptimalkan setiap sujud kita. Ini bukan hanya tentang menghindari kalimat terlarang itu, tetapi tentang mengubah seluruh paradigma doa kita. Trik sujud yang benar melibatkan dua aspek utama, hati yang khusyuk dan lisan yang penuh harapan. Pertama, persiapkan hati Anda sebelum sujud. Bersihkan niat, ingatlah keagungan Allah, dan yakinkan diri Anda bahwa Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Ketika Anda meletakkan dahi di tanah, biarkan seluruh jiwa Anda berserah diri. Jangan biarkan keraguan sedikit pun menyusup. Kedua, ubah setiap keluhan menjadi permintaan. Jika Anda merasa ingin mengeluh tentang hutang, ubah menjadi, "Ya Allah, hanya kepada MU aku berserah, lunaskanlah hutang-hutangku dengan karunia MU yang tidak terbatas." Jika Anda merasa ingin mengeluh tentang rezeki yang seret, ubah menjadi, "Ya Allah, Engkaulah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah kepadaku rezeki yang lapang, halal, dan berkah dari segala penjuru." Gunakanlah nama-nama Allah yang sesuai, seperti Ya Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Ya Ghani, Maha Kaya, Ya Wahhab, Maha Pemberi karunia. Jangan lupa untuk selalu mengawali doa dengan memuji Allah dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu akhiri dengan harapan dan penyerahan diri total. Ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah yang sesungguhnya. Dan satu hal lagi, ucapkanlah Alhamdulillah atas setiap kondisi, bahkan dalam kesulitan. Rasa syukur adalah magnet rezeki. Ketika Anda bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya. Ini adalah kunci keberkahan rezeki yang sering terlewatkan. Latih diri Anda untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk meminta kepada Allah, bukan untuk mengeluh. Ini adalah cara agar doa saya terkabul, mengubah sujud Anda menjadi momen pengangkatan derajat dan pembuka pintu rezeki. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada akhir perjalanan spiritual ini. Sebuah perjalanan untuk memahami kekuatan tersembunyi dalam doa kita, khususnya saat bersujud. Ingatlah pelajaran paling penting hari ini, jangan ucapkan ini saat sujud. Doa yang justru membuatmu semakin miskin adalah doa yang berlandaskan keluhan, keraguan, dan ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mari kita panjatkan doa penutup ini bersama-sama, dengan keyakinan yang penuh, dengan hati yang lapang, dan dengan optimisme yang tak tergoyahkan, mengubah setiap sujud menjadi momen transformasi sejati. Angkatlah tangan Anda, atau jika Anda sedang bersujud, biarkan hati dan lisan Anda bergetar dengan keyakinan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Mulk, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Wahhab. Segala puji bagi MU, Engkaulah Tuhan semesta alam, pemilik segala kekuasaan dan kekayaan. Engkaulah Maha Memberi, Maha Mencukupi, dan Maha Kaya. Kami memohon ampun atas segala kelalaian, atas setiap prasangka buruk, atas setiap keluhan yang tanpa sadar kami panjatkan. Kami berlindung kepada MU dari hati yang putus asa, dari jiwa yang meragukan janji MU, dan dari lisan yang mengucapkan kalimat kemiskinan. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami bersujud di hadapan MU, mengakui kebesaran MU dan keterbatasan kami. Kami mohon kepada MU, dengan rahmat MU yang luas, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Cukupkanlah kami dari segala kebutuhan, dan luaskanlah karunia MU atas kami. Mudahkanlah segala urusan kami, ringankanlah beban hutang-hutang kami, dan gantikanlah setiap kesulitan dengan kemudahan, setiap kesempitan dengan kelapangan, setiap kesedihan dengan kebahagiaan. Jadikanlah kami hamba MU yang senantiasa bersyukur dalam suka maupun duka, yang selalu berprasangka baik kepada MU dalam setiap keadaan. Kuatkanlah iman kami, mantapkanlah hati kami dalam bertawakal hanya kepada MU.
Jadikanlah setiap sujud kami sebagai tangga untuk naik menuju MU, sebagai jembatan untuk meraih rahmat dan keberkahan MU. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang tidak hanya cukup untuk dunia kami, tetapi juga menjadi bekal bagi akhirat kami. Berkahilah keluarga kami, anak-anak kami, dan setiap ikhtiar yang kami lakukan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran rezeki, dan hidup yang penuh keberkahan. Janganlah Engkau biarkan kami dalam kesulitan, melainkan angkatlah derajat kami dan muliakanlah kami di sisi MU. Amin, ya Rabbal Alamin. Ingatlah selalu, saudara dan saudariku, doa adalah kekuatan, doa adalah jembatan. Gunakanlah dengan bijak. Setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah energi yang akan kembali kepada kita. Pilihlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh keyakinan dan harapan, terutama saat Anda bersujud, di momen terdekat Anda dengan Sang Pencipta. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, keberkahan, dan ketenangan batin kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.